Halo, selamat malam. Balik lagi dengan saya yang akan coba share tentang buku dari Tinggal di Dalam Relung Hatinya. Apa yang saya dapat dari buku ini itu tentang analogi penyembahan yang murni, halaman 68. Apa itu penyembahan yang murni? Di buku ini dikatakan penyembahan yang murni itu ialah karena hanya penyembahan yang murni yang bisa menyentuh relung hati. Jadi di analogi ini ada menceritakan 3 orang. Jadi ada 3 orang yang datang pada Tuhan. Orang pertama tuh titel sebagai penyembah. Datang dia membawa cawan yang indah, tapi Tuhan melihat minyaknya bercampur dengan air. Terus orang yang kedua titel sebagai hamba Tuhan, datang dengan cawan emas yang indah dilihat, tapi ketika dia datang kepada Tuhan melihat minyaknya keruh. Dan orang yang ketiga dengan titel sebagai hamba, datang dengan bejana tanah liat yang biasa aja. Tuhan melihat, tapi Tuhan melihat minyaknya berwarna emas dan mengeluarkan wangi-wangian seperti berjuta-juta bunga. Dan orang tersebut, penyembah tersebut, hamba Tuhan tersebut adalah, di analogi ini, adalah gembala kita, Pastor Barry. Sungguh seperti apa yang Pastor Barry ajarkan kepada setiap kita, bahwa Tuhan melihat jauh apa yang di dalam dari apa yang terlihat indah di luar menurut manusia. Karena dari 3 analogi ini, bejana yang dua orang tadi semua indah dilihat mata manusia, tapi menurut Tuhan tidak. Dan hamba yang ketiga hanya bejana tanah liat, tapi akhirnya Tuhan melihat dari hatinya yang murni. Makanya dikatakan di buku ini, minyaknya berwarna emas, mengeluarkan wewangian seperti berjuta-juta bunga. Itulah penyembahan yang dibawa oleh gembala kita, Pastor Barry, dengan penuh kemurnian. Saat kita datang kepada Tuhan, biar setiap kita memiliki kemurnian seperti seorang hamba dengan penyerahan diri yang total tanpa ada agenda apapun. Itu yang selalu gembala kita ajarkan. Setiap kita kemurniannya akan diuji. Apa itu kemurnian? Kemurnian itu bersih, tidak kotor. Artinya indah di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kalau yang namanya murni itu kayak satu contohnya itu kayak emas ya. Emas itu kan dia diproses dari yang kotoran sampai akhirnya ketemu yang paling bersih, murni. Bahkan sampai ada yang paling tinggi, yaitu 24 karat. Namanya juga murni kayak emas, berarti ada yang udah nggak ada yang kotor lagi, udah mengkilap. Tapi bukan di mata manusia, di mata Tuhan. Seperti apa kayak caranya? Kayak satu contoh misalnya nih, kita minta berdoa, minta terobosan keuangan, tapi sampai doa-doa kita itu sampai berapa tahun Tuhan belum jawab. Nah, kita melihat teman kita nih baru bertobat berapa bulan, berdoa dengan doa yang sama seperti kita, minta terobosan keuangan, tapi dia malah yang dapat terobosan, kita belum. Contoh lain, kita udah kerja keras, udah all out, yang paling capek, yang terbaik buat Tuhan, tapi orang lain yang dipuji dan dihargai. Nah, melalui keadaan kayak di atas itu, apakah hati kita masih tetap murni datang kepada Tuhan? Kemurnian yang sedang diuji Tuhan itu adalah kemurnian yang dalam hati, yang berbeda dengan yang di luar. Kadang kita kalau ngeliat ya, yang benar-benar murni, kadang kalau kita ngeliat ada orang senyum, belum tentu itu murni, hatinya ikut senyum juga. Ada orang yang bilang berkata, puji Tuhan, semua kemuliaan milik Tuhan, tapi ternyata hatinya 30% milik saya dan 70% untuk Tuhan. Jadi benar-benar tidak murni. Tidak ada yang tahu semuanya, cuma Tuhan yang tahu. Betapa kemurnian itu harus kita jaga lewat apa? Lewat setiap pertobatan kita. Dan izinkan Tuhan membersihkan setiap kita, karena kita bersyukur Tuhan sudah memberikan sungai pertobatan di gereja kita. Jadi artinya ya,
kita ambil itu, setiap pertobatan kita balikan keadaan. Kemurnian itu diuji Tuhan akan diuji. Tuhan menguji itu dengan banyak cara. Karena kalau kemurnian tidak diuji, sulit untuk Tuhan mempercayakan harta yang paling berharga. Sesungguhnya setiap kita yang kita mau dipakai, kita mau diberkati, kita mau mengalami terobosan, yang pasti bukan di mata manusia. Manusia bisa ngomong, oh kita luar biasa, kita teruji, tapi belum tentu di mata Tuhan. Dari buku ini saya belajar untuk memiliki kemurnian seorang hamba dengan teladan yang sudah sungguh-sungguh bisa kita lihat langsung, living legend kita, dari gembala kita Pastor Barry yang selalu datang dengan gelora cinta dan kemurnian yang keluar dari penyerahan diri yang total tanpa memiliki agenda apapun. Mari kita kejar untuk menjadi teruji dan murni di mata Tuhan melebihi di mata manusia. Itulah gambaran dari buku analogi penyembahan yang murni dari buku ini. Terima kasih.